Tanggal 9 Agustus waktu saya ada di Manokwari mau ke Momik Waren, saya dapat telepon dari Jakarta. Ringkas cerita, orang Jakarta itu beli sebidang tanah di Wamena, di tengah kota, 1,2 hektar. Oh, cukup besar. Lalu mereka cerita, kami ingin serahkan kepada pesat. Saya tanya dulu, untuk apa? Akhirnya kami berunding. Saudara, sudah bertahun-tahun saya itu berdoa, ingin punya sebuah lokasi di tengah kota Wamena. Apa? Kami ingin bangun sebuah rumah singgah. Hampir semua anak-anak remaja, anak muda dari kampung-kampung, dari zaman dulu, datang ke Wamena untuk sekolah dan untuk kerja cari hidup. Pernah tahu nggak itu, saudara? Dan hampir 100% mereka itu anak-anak Aibon, jadi jahat, jadi rusak di Wamena. Nah, saya sudah lama minta, Bapak beri kami fasilitas. Sekarang bangun sebuah penampungan. Saya beri waktu 3 bulan. Harus keluar dari situ. Kami latih dulu. Untuk mereka kami akan arahkan. Mereka mau apa. Kami akan bangun 2 lokal. 1 untuk pria, 2 yang 1 lagi untuk perempuan, untuk laki. Supaya mereka diajar dulu. Tuhan jawab. Nah, itu salah satu contoh. Gereja, kurangi kesibukan di dalam gereja, lebih perbanyak kesibukan di luar gereja. Katakan amin. Jangan kita cuma rajin ibadah, tapi kita lupa akan ngurus orang-orang. Yang terakhir, betul-betul terakhir ayatnya, Matius 25. Jangan tutup dulu Alkitab, saudara. Saya mau tunjukkan ayat ini supaya kita takut kepada Tuhan. Saya akan buktikan kepada saudara, pada akhirnya nanti akan banyak orang Kristen, termasuk pendeta, yang masuk neraka. Bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena satu hal ini nggak dilakukan. Ngerti? Apa judulnya mulai ayat 31? Judulnya apa? Penghakiman terakhir. Gereja harus melihat Raja segenap bumi, segenap alam, Raja hakim yang adil akan menghakimi gereja. Karena dihakimi adalah kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dalam pengadilan itu, kambing dan domba protes. Kapan kami melihat Tuhan lapar? Masih ingat ayat itu? Kapan kami lihat Tuhan telanjang, sakit, dan sebagainya? Ayat 40 saya akan baca dulu. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Nah, yuk, segala satu yang kita apakan, lakukan untuk berapa orang? Salah seorang itu berapa jumlahnya? 1. Siapa dia? Saudaraku yang paling hina ini. Maka kita melakukan untuk Yesus Tuhan kita. Tuhan gak minta banyak. Minta berapa? 1 saja. Kalau masing-masing kita mulai hari ini mungkin baru belajar sebulan ngurus 1 orang, karena kita nggak punya waktu, kita nggak punya fasilitas. Kalau 1 orang sebulan kita urus, percayalah bulan depan akan jadi 2. Dan akhirnya akan dibuat seminggu sekali atau sehari sekali. Ngurus orang. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Besok saya turun dari Bandara Cengkareng, langsung akan ke daerah Halim di daerah Jakarta Timur sana. Untuk apa, saudara? Saya akan bertemu dengan calon besan saya. Ya, tahun 94 saya ketemu seorang anak lagi di daerah Jakarta. Saya lupa Jakarta mana. Lagi ngamen, saudara. Hancur hidupnya. Dia dibuang dari keluarganya. Saya nggak pernah ketemu anak sekurang ajar anak ini. Cara ngomongnya saja, wah sudahlah, nggak ada sopannya sama sekali. Saya hampir tersinggung pertama kali ketemu dia. Karena ngomongnya itu ampun. Saudara, saya rawat dia baik-baik. Sekarang dia jadi ketua tim kami di Timika. Jadi berkat yang luar biasa hidupnya. Nah, dia ketemu seorang
Nah besok saya akan ketemu calon mertuanya. Saya bisa cerita banyak tentang salah seorang saudara Yesus yang paling hina. Dan saya bersyukur Tuhan pakai saya untuk mengumpulkan orang-orang yang rusak itu, dan mereka jadi berubah luar biasa. Ayat 45. Ini yang menunjukkan orang Kristen masuk neraka bukan karena mencuri, berzina dan membunuh. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang bagaimana tidak kita lakukan untuk siapa? Salah seorang dari yang paling hina ini, maka kita tidak melakukannya juga untuk Yesus. Ayat 46, pelan-pelan baca. Dan mereka ini siapa? Orang-orang yang tidak melakukan segala sesuatu untuk yang paling hina itu akan masuk kemana? Ke tempat siksaan yang kekal. Kemana itu? Neraka. Dengar gereja, akan ada majelis, akan ada orang Kristen, akan ada pendeta yang masuk neraka, bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, karena tidak mengurus yang paling hina itu. Karena alasannya tidak tahu atau sibuk. Tapi alasan paling banyak, pelit. Itu alasan yang paling. So berkata, untuk aku aja masih kurang, ngapa gimana aku bisa ngurus orang lain? Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Hari ini kita disuruh milih yang mana. Murid belajar hal-hal yang baru. Amin. Ikuti Bapa buat apa. Mari kita menghampiri Dia.